apabila kita terlanjur berbuat zina, namun kita bertaubat kepada Allah Ta'ala dan tidak ingin untuk mengulanginya lagi. Pertanyaannya satu, apakah kita harus dirajam sampai mati? Dua, apakah cukup beristighfar sebanyak-banyaknya? Tiga, apakah harus kita sampaikan itu dan kita akui kepada suami dan minta maaf kepadanya? Di dalam syariat Islam, orang yang berzina tidak wajib melaporkan zinanya kepada penguasa untuk dirajam. Tidak wajib. Namun kalau dia tidak bisa hidupnya tenang, tidak bisa tidurnya nyaman, tidak bisa makannya lezat, karena dosa itu selalu menghantuinya. Seluruh yang dia makan terasa pahit. Matanya tidak bisa tidur. Karena himpitan-himpitan dosa zina itu. Karena terjerumus ke dalam comberan kehidupan. Sehingga membuat tidurnya tidak pernah merasakan tidur yang nyaman, tidak pernah merasakan makanan yang enak. Lalu kemudian dia mengadu kepada pemerintah muslim yang hak untuk ditegakkan rajam. Seperti perbuatan sebagian para sahabat diizinkan kepada pemimpin muslim yang hak yang menegakkan hududullah. Namun di mana sekarang pemimpin itu? Pemimpin itu sedang berada di dunia harapan. Untuk negeri kita ini belum ada di dunia nyata. Namun kalau pemimpin itu ada seperti zamannya Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, boleh. Seperti yang dilakukan oleh wanita Ghamidiyah. Seperti yang dilakukan oleh Ma'iz Al-Aslami radhiyallahu anhum wa ardahum. Panasnya dosa maksiat menghilangkan lezatnya makan dan lezatnya tidur. Itu yang terjadi kepada Ma'iz, kepada wanita Ghamidiyah. Lalu wanita itu datang kepada Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasul, aku telah berzina, fa'aqim alayya." Aku telah berzina, ya Rasul, inni hubla minaz zina. Wahai Rasul, saya sedang hamil sekarang, perbuatan zina ini ya Rasulullah. Fa'aqim alayya. Tegakkan hukum Allah kepada saya. Kata Rasulullah, hatta tadai. Tidak wahai wanita, sampai kamu melahirkan. Bersabar dia menanti masa-masa melahirkan untuk bisa mensucikan dirinya dari zina. Agar hukuman Allah ditegakkan kepadanya dan dia lepas dari beban zina itu di akhirat. Beberapa bulan menanti masa melahirkan adalah waktu yang sangat panjang baginya. Waktu yang sangat sulit dalam hidupnya. Namun dia harus bersabar menanti anak hasil zina itu lahir. Setelah anak hasil zina itu lahir, dia bahagia. Saatnya untuk dia mensucikan dirinya dari kotoran dosa dan maksiat. Ini dia taubatan nasuha. Ini dia bukti taubatan nasuha. Berbulan-bulan semangatnya tidak padam untuk mensucikan dirinya. Dengan gembiranya dia bawa anaknya yang baru dia lahirkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melahirkan. Fa'aqim alayya."
Tegakkan hukum Allah kepada diriku yang kotor. Kata Rasulullah, tidak. Sampai engkau susukan dia. Dia mendapatkan haknya di dunia, mendapatkan ASI seorang wanita. Sampai dia selesai mengambil ASInya secara benar dan hak. Kembali, dia harus pulang dengan perasaan yang galau. Kembali dia harus bersabar 2 tahun. Apa yang dimakan tidak terasa lezat. Seluruh istirahat baginya adalah kehancuran dan kebinasaan. Terbayang-bayang murka Allah. Terbayang-bayang dosa zina yang akan menghancurkannya di hadapan Rabb-Nya Sang Pencipta. Mana para pezina dunia dari sifat ini? Mana para pezina dunia dari taubat ini? Akhirnya dengan berat dia lalui masa 2 tahun menyapih anaknya. Menyusui anaknya sampai anak itu selesai masa penyusuannya. Dan dia telah menyapihnya. Baru dia datang kepada Rasul dengan penuh bahagia. Sambil membawa anaknya yang sudah memakan sepotong roti. Dan roti itu ada di tangan anaknya. Dan dia mengatakan, wahai Rasul, telah selesai ikut kerjakan tugasku. Memberikan ASIku kepada anakku yang lahir karena zina. Bersihkan aku. Ini orang yang sadar akan bahaya dosa. Ini orang yang mengerti akan bahayanya ancaman akhirat. Ini orang yang mengerti akan dahsyatnya neraka jahanam. Kita tidak mengerti, kita tidak faham. Semoga Allah maafkan kita dengan kepandiran kita. Semoga Allah maafkan kita dengan kebodohan kita. Baru kemudian Rasulullah SAW mengambil anak itu dari pangkuan wanita yang berzina itu. Lalu Rasulullah katakan kepadanya bahwa wanita ini untuk dirajam. Namun Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulnya bahwa Allah menerima taubat itu dan dia ke surga. Di dunia dia menderita sesaat. Ketika lemparan-lemparan batu itu mengenai tubuhnya, mengenai kepalanya, berlumuran darah. Namun buah daripada penderitaan itu adalah surga Allah. Karena taubatnya diterima oleh Allah. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kita tidak tahu apakah dosa kita akan dimaafkan oleh Allah. Dan taubat kita akan diterima oleh Allah. Namun kita tidak boleh bersuudzon. Dan kita harus selalu berhusnuzan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena Allah mengatakan dalam hadis yang sahih, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan zon hambaku terhadap diriku. Maka kalau pemimpin itu pemimpin muslim yang sahih, boleh orang yang taubatan nasuha dari zina menyerahkan diri untuk dirajam. Namun kalau dia tidak menyerahkan diri pun tidak apa-apa. Akan tetapi ada juga mara bahaya besar. Manakala taubatnya ternyata tidak nasuha, dia akan menderita. Maka beruntunglah wanita berzina itu yang taubatnya diterima oleh Allah. Beruntunglah Ma'iz al-Aslami yang taubatnya diterima oleh Allah dari perbuatan zina.
Kalau dosa kita dan zina kita tidak diterima taubatnya oleh Allah, alangkah celakanya kita. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillahi min dzalik. Apakah harus kita sampaikan kepada suami kita? Jangan sampaikan. Biarkan suami Anda yang tidak tahu tetap tidak tahu. Namun dengan syarat Anda berubah. Karena lebih baik baginya tidak tahu dan Anda berubah, dibanding Anda berubah dan dia tahu. Apalagi dibanding Anda tidak berubah dan dia tahu. Manakala seorang suami mendengarkan keluhan, mendengarkan kejujuran istrinya, dia telah berzina, hidupnya akan hancur. Hal yang paling berat diterima oleh seorang suami adalah mendengarkan istrinya mengaku telah berzina. Dan ada beberapa orang suami yang mengeluhkan itu kepada saya. Betapa hancurnya dirinya, betapa tidak ada artinya karirnya, betapa tidak ada artinya hartanya. Betapa dia merasa hidup ini begitu pahit karena istrinya mengaku telah berzina. Maka sayangi suami Anda untuk tidak mengatakan itu kepadanya. Namun sayangi lebih diri Anda dengan serius dan istiqamah untuk taubatan nasuha dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bishawab.